Jojo sedang duduk di sebuah pohon. Kemudian dia merasakan ada sesuatu yang jatuh di kepalanya. Aduh, kenapa apel ini bisa jatuh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nur Halimah. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tapi di video sebelumnya, si Jojo ini lagi kebingungan nih teman-teman. Kok bisa sih apel jatuh ke bawah? Nah, pada kesempatan ini kita akan jawab pertanyaan itu semua teman-teman. Pada kejadian tadi nih teman-teman, mengingatkan saya deh tentang seorang ahli fisika dan matematikawan yang berasal dari Inggris teman-teman. Ada yang tahu namanya siapa? Ya, betul sekali. Namanya Isaac Newton. Beliau berasal dari Inggris teman-teman. Sejarahnya, Newton menemukan hukum ini ketika dia memperhatikan peristiwa ketika apel jatuh. Ketika itu, dia berpikir, ada sesuatu gaya yang belum diketahui penyebabnya. Benda yang awalnya diam, mengapa bisa jadi bergerak? Nah, dari pendapat ini disimpulkanlah bahwa gaya yang menarik ke pusat bumi disebut gaya gravitasi. Itulah mengapa apel tadi bisa jatuh ke kepalanya si Jojo teman-teman. Jadi sudah jelas ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hukum gravitasi Newton. Adapun bunyinya seperti ini teman-teman. Setiap benda di alam semesta menarik benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding lurus dengan hasil kali massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Atau bisa kita tuliskan seperti yang kita tahu, rumusnya seperti ini ya teman-teman. F sama dengan gravitasi atau G M1 dikali M2 per R kuadrat. Sebagai kita contohkan seperti ini teman-teman. Di sini ada M1 benda 1 dengan M2 atau benda 2. M1 menarik benda 2 dan M2 menarik benda 1. Dapat kita tuliskan F1 dan F2. Kemudian F1 sama dengan F2 sama dengan gravitasi M1 dikali M2 per R kuadrat. M1 adalah massa benda pertama atau massa benda 1. M2 massa benda kedua dengan satuan kilogram ya teman-teman. Yang selanjutnya R. R di sini adalah jarak kedua benda tersebut nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya G. G ini konstanta ya teman-teman. Adapun nilai konstanta ini harus kita ingat-ingat. Nilai konstanta adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Next, kita akan belajar tentang percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi atau sering kita tahu G adalah percepatan suatu benda akibat gaya gravitasi jika massa bumi atau M dengan jari-jari atau R, maka besarnya gaya gravitasi bumi pada benda yang bermassa M dapat kita rumuskan F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Karena W sama dengan F, maka W sama dengan massa M dikali gravitasi G, sehingga gravitasi sama dengan G konstanta kali M dibagi R kuadrat, di mana G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, M sama dengan massa bumi dengan satuan kilogram, dan R besar
yang kita sebut jari-jari bumi dengan satuan M, dan G sama dengan konstanta gravitasi dengan satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Di sini ada gambar bumi ya teman-teman. Nah, di situ ada contoh gambar satelit. Apabila benda berada pada ketinggian H dari permukaan bumi atau berjarak R, itu dapat kita tarik dari pusat bumi ke satelit dengan jarak R, maka dapat kita tuliskan dengan rumus G aksen dibagi G sama dengan G konstanta dikali M per R ditambah H atau ketinggian kuadrat per G dikali M per R kuadrat. Atau bisa kita tuliskan G aksen sama dengan R plus R ditambah H pangkat 2 dikali G, di mana G itu adalah percepatan gravitasi pada permukaan bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan G aksen adalah percepatan gravitasi pada ketinggian H dari permukaan bumi itu sendiri dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan R adalah jari-jari bumi dengan satuan meter, dan H adalah ketinggian dari permukaan bumi dengan satuan meter. Materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler berbunyi setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan yang berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Jadi seperti ini gambarnya teman-teman. Ini matahari di F2, kemudian ditarik ke F1. Nah, jadi seperti ini gambarnya teman-teman. F2 atau matahari sebagai pusatnya. Nah, di situ ada planet, kemudian ditarik berbentuk elips, maka didapatkan seperti segitiga dari F1. Yang selanjutnya yaitu hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama. Jadi dapat kita lihat gambarnya seperti ini teman-teman. Yang kuning itu matahari. Nah, garis khayal itu yang berwarna coklat itu ya teman-teman. Yang dari titik A ke B, kemudian dari titik C ke D, itu yang kita sebut garis khayal. Hal tersebut terjadi dalam waktu yang sama. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler berbunyi perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Atau dapat kita tuliskan T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan K, atau T1 pangkat 2 per R1 pangkat 2 T2 pangkat 2 per R2 pangkat 2. Dan pemahaman teman-teman, di sini saya akan memberikan 3 contoh latihan. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.